salam penuaian, salam terobosan. Semangat pagi! Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian, anak-anak Tuhan yang luar biasa ya. Senang sekali hari ini adalah minggu yang kedua. Artinya sudah 2 minggu kita masuk di dalam puasa raya. Tepatnya Senin 10 Maret 2025. Saya percaya Bapak Ibu semua dicintai oleh Tuhan dan Tuhan sudah berkenan kepada setiap kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya akan berbagi dengan Bapak Ibu sebuah tema yaitu Tuhan ingin kita sukses. Ayo pegang dada kita masing-masing dan kita berkata 2, 3, Tuhan ingin kita sukses. Lebih keras lagi 2, 3, Tuhan ingin kita sukses. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Mazmur pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan, Mazmur pasal pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bersama saya ucapkan, apa saja yang diperbuatnya berhasil. 2, 3, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, kata berhasil, Bapak Ibu sekalian, dalam bahasa Ibraninya memiliki makna dasar yaitu sukses, maju, makmur, beruntung. Nah, kata ini Bapak Ibu sekalian sering digunakan di dalam Alkitab untuk menunjukkan kesuksesan, kemajuan, keberhasilan, kemakmuran yang datangnya dari Tuhan. Ya, dalam bahasa Ibraninya ditulis dengan T-S-A-L-E-A-C-H, bacanya saleh. Ya, nah, Bapak Ibu sekalian, seringkali kata ini dipakai untuk menggambarkan seseorang yang berhasil juga dalam pekerjaannya, dipromosi oleh Tuhan, dan bahkan juga di dalam kehidupannya mengalami progres atau kemajuan yang pesat. Ya, coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, ada 2 orang. Yang pertama memiliki banyak sekali uangnya, ya kata orang Indonesia, nggak ada serinya. Tetapi orang yang begini hidupnya kemudian penuh kekacauan, keluarganya berantakan, dan hatinya kosong. Ya. Kemudian orang yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tidak sekaya dengan orang yang pertama, tapi hidupnya tidak kekurangan, ya, hidupnya kecukupan. Hidupnya penuh damai, keluarganya harmonis, rukun, ya, dan kemudian mereka hidupnya senang juga. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian, mana yang lebih sukses, ya? Nah, hari ini kita akan belajar apa arti sukses, apa arti berhasil menurut Tuhan, dan bagaimana cara mencapainya, dan bagaimana kita dapat hidup dalam rancangan sukses yang Tuhan sudah sediakan bagi kita.
Jadi Tuhan ingin kita sukses itu bukanlah karangan manusia, tapi seperti yang ditulis dari Mazmur pasal pertama ayat 1 sampai dengan yang ketiga, sukses itu adalah kehendak Tuhan atas setiap kita-kita, Bapak Ibu semua, yang mana Tuhan sudah memanggil dan memilih kita menjadi milik kepunyaan Tuhan sendiri. Mari kita lihat sekarang dari kitab Amsal pasal yang ke-10 ya. Kita akan lihat sukses menurut Tuhan itu seperti apa dan sukses menurut dunia itu seperti apa. Ayat yang keempat dari Amsal 10, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Amsal 10 ayat yang keempat ini tidak menyebutkan nama Tuhan. Ya, kalau untuk menjadi kaya itu nggak perlu Tuhan. Kata Amsal 10 ayat yang keempat, cukup kita rajin, maka kita bisa menjadi kaya dengan kekuatan sendiri, dengan kemampuan sendiri. Kalau kita, Bapak Ibu sekalian, ya, kemudian malas gitu, Amsal 10 ayat yang keempat berkata itu akan membuat kita miskin. Jadi kaya dan miskin, Amsal 10:4 mengatakan ini bukan soal Tuhan, tidak perlu Tuhan, tapi soal rajin atau malas. Nah, sekarang kita lihat Amsal 10 ayat yang ke-16. Dikatakan bahwa upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan. Nah, di sini baru disebutkan orang benar. Penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Ini yang membedakan orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang hidup di dalam Tuhan dengan orang yang berdosa. Kalau orang berdosa, dia menjadi kaya, dia diberkati, maka hasilnya itu, kata Alkitab, dipakai untuk berbuat dosa. Tapi kalau orang benar, kemudian dia diberkati oleh Tuhan, maka berkatnya itu dipakai untuk memuliakan Tuhan dan ada nilai-nilai kekekalan yang kuat di dalamnya. Banyak orang berpikir bahwa sukses adalah sekedar memiliki banyak uang, rumah mewah, jabatannya tinggi, kemudian terkenal, populer. Tetapi Alkitab hari ini mengajarkan bahwa sukses sejati adalah hidup di dalam kehendak Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Bersama saya ucapkan hidup dalam kehendak Tuhan. 2, 3, hidup dalam kehendak Tuhan. Menjadi berkat bagi orang lain. 2, 3, menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Jadi perbedaan sukses menurut dunia dan menurut Tuhan. Menurut dunia, Bapak Ibu sekalian, sukses berhasil itu diukur dari jumlah kekayaan, ketenaran, kepopuleran, jabatan yang tinggi dan mentereng. Banyak orang mencapainya, ya, ini cara-cara dunia, yaitu dengan menghalalkan segala cara. Misalnya penipuan, kebohongan, manipulasi, ketidakjujuran, bahkan juga dengan cara-cara yang penuh dengan kejahatannya. Ya, tujuannya apa? Bapak Ibu sekalian, yaitu untuk aku, diriku, dan saya. Untuk kepuasan pribadi, bukan untuk memberkati orang lain. Dan hasilnya itu seringkali membawa orang itu hidup di dalam dosa, penuh kehampaan, kecemasan, dan kesia-siaan. Dan yang lebih ngeri lagi, mereka mencapainya mengorbankan orang lain. Nah, ingat Bapak Ibu sekalian, dalam Alkitab Perjanjian Baru, tepatnya di kitab Matius, dikatakan, apa gunanya seorang memiliki seluruh dunia itu, tetapi jiwanya
binasa. Nah, sekarang kita lihat apa itu sukses menurut Tuhan. Nah, diukur dari seberapa kita taat dan hidup dalam kehendak Tuhan. Itu ukuran sukses menurut Tuhan. Sekali lagi, sukses menurut Tuhan diukur dari seberapa kita taat kepada firman Tuhan, dari seberapa kita hidup di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Hidup sukses di dalam Tuhan, hidup berhasil di dalam Tuhan tentu harus disertai dengan kerajinan, kerja keras, kerja smart, kerja dengan penuh hikmat, jujur, berintegritas, dan selalu mengandalkan Tuhan. Bukan hanya sekedar mendapatkan kekayaan dengan kekuatan sendiri, tapi mengandalkan Tuhan. Nah, hasil daripada orang yang mengandalkan Tuhan, hasil kesuksesannya itu membuat mereka damai sejahtera, semakin cinta akan keluarga, dan kemudian, maaf yang saya sering kali katakan, kalau mati masuk sorga. Tidak mengorbankan orang lain demi diri sendiri, tetapi justru menjadi berkat bagi orang lain, bagi banyak orang, bahkan bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kesuksesan, keberhasilan sejati di dalam Tuhan bukan tentang berapa banyak yang kita dapatkan, tetapi berapa banyak yang dapat kita berikan, berapa banyak yang dapat kita bagikan. Ya, Billy Graham, penginjil terkenal itu berkata, jangan kejar kesuksesan, jangan kejar keberhasilan, tapi kejarlah Tuhan. Maka kesuksesan itu akan mengejarmu. Sukses yang sejati adalah ketika kita bisa mengatakan, aku telah menggenapi panggilan Tuhan dalam hidupku, dalam hidup saya ini. Jika sukses itu membuat kita jauh dari Tuhan, sekali lagi, kalau sukses dan keberhasilan itu membuat kita jauh dari Tuhan, maaf Bapak Ibu sekalian, itu bukan sukses, tapi itu adalah hidup yang ada di dalam kegagalan. Ya, nah bagaimana kita sekarang bisa mencapai yang namanya kesuksesan sejati, kesuksesan atau keberhasilan menurut Tuhan? Mari kita lihat dari kitab Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu, lihat ini ya, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bersama saya ucapkan berhasil dan beruntung. 2, 3, berhasil dan beruntung. Ya, ada 3 hal yang kita pelajari di sini, yaitu hidup dalam firman Tuhan. Kesuksesan yang sejati, keberhasilan yang sejati dimulai dengan ketika kita mengenal Tuhan dan kemudian mentaati firman Tuhan. Yang kedua, tentu seperti yang saya katakan tadi, yaitu karena kita ini memiliki Roh Kudus atau spirit of excellence, maka tentu kita bekerja dengan excellent dan penuh integritas. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita dalam hidup ini, jangan hanya mengejar hasil, cuan. Tapi mari Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan sehari-hari, yang kita kejar itu adalah
keunggulan, ya, sehingga seperti kemarin sudah disampaikan oleh Pastor Jeffrey Rahmat, ya, nama Tuhan dimuliakan. Kita hidup unggul, kita hidup berprestasi, kita hidup dalam kejujuran. Karena apa? Karena mengandalkan Tuhan, bukan dengan kekuatan sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan hanya bergantung kepada strategi manusia, tetapi libatkan Tuhan dalam setiap langkah kita. Jadi ada 3 kunci ya untuk kita hidup sukses dan berhasil. Baik di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, bahkan dimanapun kita berada, di dalam gereja dan pelayanan serta komunitas. Yang pertama, hidup dalam firman Tuhan. Yang kedua, yaitu kita harus excellent, memberikan kualitas yang terbaik, hidup dalam integritas. Dan yang ketiga, mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kunci kesuksesan sekali lagi bukanlah kepintaran atau bakat, tetapi ketekunan dalam melakukan firman Tuhan. Ketekunan, ketaatan dalam melakukan hal-hal yang benar. Di dalam kitab Amsal dikatakan orang yang bekerja dengan excellent, orang yang bekerja dengan integritas akan berdiri di hadapan raja-raja. Jadi sukses sejati adalah ketika Tuhan berkata kepada kita ini, baik sekali perbuatanmu, anak-anakku, hambaku yang setia. Kerja keras tanpa Tuhan akan membuat kita capek, bahkan burn out. Tetapi kerja keras, kerja yang rajin, dan kita mengandalkan Tuhan, itu membuat kita damai sejahtera dan mengalami keberhasilan yang sejati. Ya, nah kita belajar hal yang ketiga. Tuhan ingin kita sukses, Tuhan ingin kita berhasil. Yaitu sukses itu harus memberi dampak pada orang lain. Saya harap Bapak Ibu sekalian nanti bisa mendengar berulang-ulang rekaman khotbah ibadah onsite kemarin sore yang disampaikan oleh Pastor Jeffrey Rahmat tentang identitas dan tujuan. Ya, bagus banget Bapak Ibu sekalian, dan itu relevan sekali dengan apa yang saya sampaikan pada hari ini. Inilah alasan Bapak Ibu sekalian mengapa Tuhan ingin kita sukses. Tuhan ingin kita sukses, Tuhan ingin kita berhasil di semua aspek kehidupan kita yang sesuai dengan standarnya Tuhan, yang memiliki nilai-nilai yang kekal untuk memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Ya, inilah kesuksesan keberhasilan yang Tuhan mau, memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Dalam pandangan Tuhan, Bapak Ibu sekalian, keberhasilan sejati bukan hanya tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang bagaimana kita menggunakannya untuk memuliakan Tuhan dan memberkati orang lain. Dalam Kejadian pasal 12 ayat yang kedua, kemarin pagi dalam ibadah raya online yang disampaikan oleh Pastor Deborah Kristanto, ayat ini juga sudah disampaikan. Dikatakan dalam Kejadian pasal 12 ayat yang kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, membuat namamu terkenal. Dan, nah ini penting Bapak Ibu sekalian, akan membuat engkau menjadi berkat. Jadi keberhasilan dalam Tuhan bukan tentang aku, diriku, dan saya, tetapi bagaimana hidup ini menjadi berkat bagi orang lain. Karam itu
ya, jadi berkat bagi orang lain. Terang itu yaitu untuk menerangi orang lain. Orang yang benar-benar sukses menurut Tuhan, ya, itu bukan hanya menerima berkat, tetapi menjadi saluran berkat. Tuhan ingin kita mengalami keberhasilan, kesuksesan, kemakmuran, kemapanan, tapi biarlah itu dipakai untuk menjadi berkat, dialirkan kepada orang lain. Seperti sungai yang terus mengalir memberi kehidupan. Itulah kehidupan orang yang di dalam Tuhan. Bukan seperti laut mati yang hanya menerima, 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 sehingga kemudian kalau kita pergi ke laut mati, nggak ada kehidupan di situ. Jadi keberhasilan yang sejati di dalam Tuhan tidak berhenti kepada diri kita sendiri, tapi memberikan dampak yang positif kepada keluarga kita, lingkungan kita, komunitas kita, di tempat kita bekerja, bagi dunia di sekitar kita, bahkan seperti doa saya, yaitu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Mother Teresa, dia berkata begini, sukses sejati adalah ketika hidup kita memberi dampak yang positif kepada banyak orang. Kita tidak disebut berhasil, kita tidak disebut sukses jika kita hanya sukses untuk diri sendiri. Tuhan memberkati kita bukan hanya untuk kita, tetapi agar kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. David Green, ya, itu pendiri toko Hobby Lobby, ya, di sekitar rumah saya ini ada beberapa toko namanya Hobby Lobby. Ini adalah kisah sukses seorang yang cinta Tuhan, ya. David Green ini punya toko di seluruh Amerika, kurang lebih ada 1.000 sekian toko, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, David Green ini memakai uangnya hanya sedikit, selebihnya Bapak Ibu sekalian dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Salah satunya yang terkenal yaitu Bible Museum yang ada di Washington DC. Kemudian uang yang diterima, keuntungan yang diterima oleh David Green dipakai untuk menerjemahkan, membiayai proyek menerjemahkan Alkitab dalam berbagai-bagai bahasa. Kemudian keuntungannya juga dipakai untuk dibagi-bagikan kepada sekolah Kristen, universitas Kristen, juga ke sekolah-sekolah Alkitab. Ya, itulah yang dinamakan kesuksesan. David Green itu berkata begini, Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi kaya demi diri sendiri, tapi Tuhan memanggil kita untuk menjadi manajer yang setia dari apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Ya, kesimpulan, Tuhan ingin kita sukses. Tuhan ingin kita berhasil. Yang pertama, sukses menurut Tuhan itu berbeda dengan sukses menurut dunia. Yang kedua, kunci sukses sejati di dalam Tuhan adalah hidup dalam firman Tuhan, bekerja dengan excellent, menampilkan keunggulan dan integritas, dan kemudian yang ketiga, kesuksesan, keberhasilan itu untuk dan harus menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan kebenaran firman Tuhan ini. Sungguh kami bersyukur Bapa, adalah kehendak-Mu agar setiap kami anak-anak-Mu ini menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil, orang yang makmur, orang yang diberkati oleh Tuhan. Maka itu kami mau terus mengandalkan Engkau dan pakai hidup kami untuk menjadi saluran berkat dari sorga, memberkati bagi orang lain, bahkan kami dapat menjadi berkat bagi banyak bangsa di atas muka bumi ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.